anak pertama sampai anak ke-6, Iya. saya alhamdulillah setiap pagi membantu istri saya menyiapkan mereka sekolah ya. Betul. Mau berangkat sekolah dan mengantarkan mereka ke sekolah. Mengantarkan ke sekolah ya. Ada fenomena anak tidak bisa ngaji. Dulu anak tidak bisa ngaji itu luar biasa. Hukuman dari orang tua ya dan dari lingkungan. Sekarang anak yang nggak bisa ngaji ya biasa-biasa aja. Iya. Papa muda itu banyak juga yang kecanduan game gadget, dan gadget ya, gitu. Betul. Sehingga ketika dia capek bekerja, pulang bukan berinteraksi dengan istri dan anak. PKS, podcast kita semua bersama Rumah Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Rumah Keluarga Indonesia Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tokoh muda nasional, Kang Pipin Sopyan. Selamat datang Kang Pipin di podcast RKI Purwakarta. Assalamualaikum. Nah, beberapa hari yang lalu Kota Purwakarta dihebohkan ya dengan beredarnya video yang membuat kita prihatin tentang tingkah beberapa seorang siswa yang berperilaku kurang baik terhadap gurunya. Nah, ini kita hubungkan dengan tema kita siang hari ini yaitu fenomena fatherless. Kira-kira apakah ada kaitannya Kang Pipin? Ya, terima kasih Ayah Arif. Ya. Saya sudah diundang di podcast RKI Purwakarta. Jadi saya juga sedih ya. Tentu kita melihat kejadian itu tidak hanya di Purwakarta, di banyak tempat ya terjadi anak-anak mengejek gurunya ya atau orang tuanya, temannya gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa itu oknum, tidak bisa disakompet daunkan, dipukul rata gitu ya. Itu kejadian di SMA 1 di mana itu adalah saya sebagai alumninya, tetapi itu tidak semuanya. Jadi hanya ada oknum saja 1, 2, 3. Dan yang kedua itu fenomena viral, ya. Satu kesalahan, kejadiannya sebetulnya terbatas, tetapi kita semua jadi tahu gitu, ya bahwa oh ini ada satu fenomena itu. Gitu. Dan tentu kita bisa melihat karena kejadian ini tidak hanya di Purwakarta, di medsos yang lain juga banyak, bahkan anak yang menghardik orang tuanya sampai ke pembunuhan kepada orang tuanya, melawan gurunya, itu terjadi di mana-mana. Betul. Ini yang Pak Arif mungkin sebutkan fenomena fatherless itu. Jadi, betul. di mana ketidakhadiran sosok ayah di situ karena ayahnya terlalu sibuk ya dengan hidupnya, dengan pekerjaannya. Ayahnya terlalu sibuk dengan gadgetnya, handphonenya, sehingga ketika dia kerja pulang ya tidak ada sesuatu yang interaksi dengan anak, berikan kepada anaknya. Ya, sehingga anaknya kecewa, anaknya butuh yang didengar, panutan gitu ya. Sehingga ayah muda ini rata-rata tadi belum siap gitu menerima bahwa kehadiran seorang anak yang sebetulnya mereka siap diisi oleh orang tuanya, khususnya ayahnya gitu ya. Ayahnya itu. Jadi bagi kita kejadian itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi dengan anaknya karena kita belum melakukan riset. Tetapi fenomena umum di era digital ini, para Gen Z berperilaku seperti ini, kita harus pahami itu bukan gejala umum, tetapi memang itu oknum, tetapi kita harus mengantisipasi. Salah satunya bisa jadi karena fenomena fatherless terjadi di mana-mana. Mungkin bagi sebagian pemirsa, istilah fatherless ini masih terasa asing. Kira-kira Kang Pipin bisa menjelaskan sedikit makna dari fatherless ini? Ya, terima kasih Ayah Arif ya. Jadi di saat dunia ini sibuk ya, keluarga sibuk, suami istri sibuk, anak tidak merasa kehadiran bapak. Ibunya bisa jadi ada di rumah, tetapi bapaknya tidak ada. Sehingga fenomena fatherless ini sekarang fenomena umum yang ditakutkan oleh banyak orang. Di luar negeri, di barat, itu dirasakan, dan di Indonesia juga sekarang sudah mulai ramai fatherless. Dampaknya tadi terjadi broken home, terjadi anak
punya karakter yang mohon maaf ya melambai atau tidak punya sikap leadership yang kuat gitu ya. Iya, iya. Karena ayah tidak hadir hanya fisik, tetapi nilai karakter ayah itu Tidak hadir karena di tidak ada tengah-tengah interaksi antara ayah dengan anak-anaknya. Iya, iya, Sehingga apalagi ketika istrinya juga ikut merasakan ketidakhadiran ayah suami. tuh suami, Ya. ya betul. Jadi kalau zaman dulu saya ingat ya ketika orang tua saya emang bapaknya kerja, tapi ibu saya itu ngasih penjelasan ke saya bahwa bapakmu itu saat ini lagi kerja, lagi di tengah air, lagi nyari nafkah gitu ya, sehingga ada keseimbangan. Nah, fenomena fatherless atau motherless yang juga sering terjadi, tetapi saat ini fenomena fatherless ada kesadaran saat ini, di mana orang anak-anak mama muda, papa muda menyadari itu, dan kita saat ini di RKI Rumah Keluarga Indonesia ya membangun kesadaran bahwa ini bahaya ini fatherless itu. Jadi hanya memberikan beban kepada istri, di mana istri juga bukan makhluk yang tidak ada kerjaan, punya kerjaan banyak, di rumah atau di luar rumah, tapi harus ada keseimbangan. Peran ayah itu harus hadir untuk membantu sebagai kepala rumah tangga dan kepala sekolah di keluarga. Kira-kira menurut Kang Pipin apa penyebab fenomena fatherless ini meningkat gitu, khususnya di negara kita ini? Ya, fatherless meningkat itu karena pertama lapangan pekerja terbatas ya. Jadi lapangan pekerja terbatas, misalnya ada pekerjaan tetapi mengambil waktu yang cukup besar. Cukup besar buat seorang ayah gitu ya. Yang kedua adalah ketika fenomena kecanduan gadget dan main game. Di era digital sekarang ini ya, Kang Pipin. Jadi tidak hanya anak-anak muda, papa muda itu banyak juga yang kecanduan game gadget, dan gadget gitu. Betul. Sehingga ketika dia capek bekerja, pulang bukan berinteraksi dengan istri dan anak, tetapi malah banyak handphone. Jadi ada keasikan tersendiri. Dia lupa bahwa dia itu dilihat oleh anak dan istrinya. Betul. Jadi ketika anaknya melihat dia main handphone, maka yang terjadi ya anak akan melihat bapaknya juga main handphone terus di rumah. Sehingga diikutin oleh anaknya gitu. Jadi fenomena tadi kesadaran seorang ayah ketika melihat pekerjaannya banyak, kemudian dia rumah butuh istirahat, dan di sisi lain ada media ya, baik TV maupun termasuk ya nongkrong di luar misalnya yang tidak bermanfaat ya, betul. Ya lebih banyak berinteraksi di luar yang kurang manfaat dibandingkan berinteraksi dengan anak dan istrinya. Terus kemudian gini Kang Pipin, kebetulan saya juga menjadi koordinator forum ayah di Purwakarta. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi yang cukup akurat gitu ya tentang angka fatherless di Indonesia. Itu pada kisaran angka untuk perkotaan itu 25,4%, dan untuk pedesaan lebih tinggi lagi 26,3%. Kira-kira bagaimana dari kacamata Kang Pipin melihat angka-angka ini gitu, fenomena fatherless di Indonesia ini? Pertama tentu kita perlu tahu ya angka ini diambil dengan cara seperti apa. 25-26% ini bisa jadi lebih dari itu. Ya bisa jadi lebih. Kalau lebih tinggi dari itu ya. Basisnya survei atau sensus. Jadi ini dua pendekatan ini dilakukan. Ingin tahu fatherless itu terjadi di angka seberapa, memang harus pakai data yang akurat gitu ya. Tapi kita sudah bisa merasakan gejala-gejala itu ya. Misalnya gejala-gejala fatherless itu dilihat dari misalnya kasus yang kemarin beredar. Seorang anak yang membuli gurunya. Dan kemudian itu tidak hanya satu orang, tapi sebetulnya banyak anak-anak siswa yang saat ini tingkat kesopanannya, etikanya terhadap gurunya tidak baik misalnya. Pertanyaannya tadi tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi juga orang tuanya mengajarkan
sopan santun nggak di situ Iya, gitu. iya, iya, Jadi betul. bisa kelihatan itu. Dan bagaimana misalnya seorang anak yang lebih bisa sampai menyakiti orang tuanya, malah bisa sampai ribut, Ribut. ya sama Bahkan orang tidak jarang ada tuanya. yang sampai membunuh Terus ya. ada fenomena anak tidak bisa ngaji. Dulu anak tidak bisa ngaji itu luar biasa hukuman dari orang tua ya dan dari lingkungan. Sekarang anak yang nggak bisa ngaji ya biasa-biasa aja. Iya, tidak ada rasa berdosa gitu ya di Dulu anak kelas 2 SD itu sudah lancar bacaan Qur'annya. Tapi sekarang misalnya udah SMP, SMA belum bisa baca belum bisa Al-Qur'an. bacaan Al-Qur'an. Jadi nah dari sisi tadi etika, dari sisi agama dan dari sisi prestasi akademik juga banyak yang Sangat ketinggalan. banyak yang menurun ya. Nah, jadi fenomena itu bisa kita lihat dari situ. Meskipun saya belum melihat dari secara keseluruhan ya bagaimana survei itu. Tapi simptom, gejala-gejalanya sudah bisa kita rasakan. Betul. Bahwa fatherless ini akan menjangkit seluruh lapisan masyarakat ya, baik menengah, atas, bawah gitu ya. Kalau kita tidak mencegahnya sejak dini. Betul. Nah ini mungkin para pemirsa juga pengen tahu ya, Kang Pipin ini kan seorang tokoh muda nasional yang aktivitasnya itu sangat padat. Kira-kira bagaimana ya kiat-kiat Kang Pipin di dalam rumah tangga, cara berinteraksi atau membagi waktu antara aktivitas dengan keluarga, mungkin dengan istri dan dengan anaknya. Mungkin bisa dibagi gitu Kang Pipin ininya. Ya pengalaman saya berarti Betul. sudah berapa tahun? 20 tahun ya. Menikah, anak 6 ya. Ada satu dari anak pertama sampai anak ke-6, Iya. saya alhamdulillah setiap pagi membantu istri saya menyiapkan mereka Menyiapkan sekolah ya. betul. Mau berangkat sekolah dan mengantarkan mereka ke sekolah. Mengantarkan ke sekolah ya. Jadi mungkin bagi anak tuh, bagi teman-teman saya dia bilang, kamu punya uang pakai Gojek aja gitu. Oh gitu. Atau pakai kendaraan. Saya memilih enggak. Saya meskipun mengantar alhamdulillah ada rezeki, tapi saya lebih baik mengantarkan. Mengantar sendiri, Karena ya. ketika mengantarkan anak sekolah itu ya, bahwa mereka itu kan punya haknya Iya. terhadap kita. Iya. Kita ini meskipun orang publik begitu ya, sering ketemu dengan politisi, ketemu dengan banyak orang, itu penting, tetapi berinteraksi dengan anak dan istri itu juga penting. Iya. Menanamkan nilai. Ketika saya jalan kurang lebih 15 menit sampai 20 menit dari rumah ke sekolah anak saya, disitulah saya interaksi, menanamkan nilai. Iya, ngobrol gitu ya. Manjada Sambil wajah. ngobrol, Kalau betul. mau sukses, maka harus bersungguh-sungguh. Nah, sampai anak saya tuh hafal. Nah, apa kiat sukses? 1, respect to people. 2, respect to time. 3, respect to system. Anak yang pertama sampai anak ke-6 tuh ingat. Iya. Disitulah proses penanaman nilai itu. Jadi orang tua, kita sebagai orang tua punya nilai untuk menyampaikan nilai kepada anak-anak kita. Nah, akidah itu penting. Nah, ini birrul walidain itu penting. Nah, kalau ke teman butuh bantuan, bantu. Guru harus dihormati, dengarkan. Iya. Nah, itulah mungkin hanya 20 menit sampai 30 menit waktu perjalanan Dari rumah ke dari sekolah. rumah ke sekolah itu, tetapi mereka punya nilai, ada orang tua yang menyampaikan nilai itu. Iya. Saya memang agak susah untuk mendampingi anak sebelum tidur, ya. Karena saya biasa Pulangnya malam ya. Tapi saya punya kesempatan di pagi hari ya ketika menanamkan mengantar anak nilai sekolah itu. itu ya. Nah, yang kedua memang cara menanamkan ke anak itu kuduah ya, dengan keteladanan ya. Betul. Meminta mereka untuk tepat waktu sholat, kita harus menunjukkan. Kalau ke masjid, kita juga harus ke masjid. Jadi nggak bisa, ayo ke masjid, kitanya di rumah sholatnya misalnya. Ayo belajar, kitanya dengan cuma gadget. gadget saja gitu. Jadi saya bersyukur ya punya istri yang memang gandrung membaca buku. Jadi kami rutin hampir setiap bulan tuh belanja buku. Belanja buku ya. Iya. Jadi anak-anak tuh dapat buku, alokasi kamu uang sekian, beli buku, kita ke toko buku gitu rutin setiap hari, dan membiasakan diri sebelum tidur misalnya baca buku gitu. Terus tidur itu ditutup pakai buku, itu jadi suasana di rumah kami lah. Iya. Jadi dan membatasi gadget. Jadi ya. memang harus ada aturan. Betul. Jadi kalau nggak ada aturan di rumah ini ya seenaknya Ya saja. seenaknya anggota Jadi rumah kami ya. membiasakan diri tidur lebih awal. Jadi jam 9, jam 10 tuh
harus sudah tidur dan baru bangun lagi di subuh, bisa jam 4 ya. Jadi nah itu pembiasaan ya. Subuh-subuh sudah berkegiatan dan membiasakan juga makan bareng, doa bareng sebelum berangkat gitu. Jadi kami yakin karena pembiasaan itu memang diturunkan dulu waktu zaman saya kecil ya, membiasakan diri kebersamaan. Mereka akan merindukan itu di suatu saat nanti. Betul. Ketika mereka sudah dewasa mungkin. Betul, betul. Dan yang paling penting, mereka diajarkan untuk paham bahwa kita tidak hadir selamanya. Abi umimu ini tidak akan membersamai kamu selamanya. Suatu saat kita tidak bersama lagi, ya, entah siapa yang duluan di antara kami, tetapi mereka harus punya memori yang kita tanamkan. Yang paling penting adalah akidah itu. Mereka memang punya basis akidah yang kuat ya, untuk supaya dimanapun mereka punya keyakinan yang kuat gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tadi, jadi mereka juga kita tanamkan tentang pentingnya untuk saling menasihati di keluarga itu. Nah, kalau ada yang salah, ya saling menasihati. Kalau salah, minta maaf. Ya, nilai-nilai itu. Karena bisa jadi, atau kalau dikasih sesuatu, kamu terima kasih. Mengucapkan gitu. terima kasih. Betul. Karena bisa jadi di Abi, Umi tidak mau ucapan terima kasihmu sebetulnya, tetapi kamu harus membiasakan itu supaya nanti di lingkungan masyarakat hal seperti itu sebetulnya dibutuhkan. Gitu. Sudah terbiasa gitu ya, karena adanya didikan di rumah dari sejak awal gitu ya Kang Pipin ya. Betul. Masya Allah, luar biasa ya tips-tips yang dibagikan oleh Kang Pipin kepada para ayah. Ya mungkin saya juga sedikit ingin berbagi tentang itu. Saya sendiri juga waktu itu kebetulan bekerja di Jakarta gitu ya, Senin sampai Jumat berangkat, anak belum bangun. Pulang tuh kadang anak sudah tidur, jadi maka saya gunakan hari Sabtu atau Minggu lah untuk quality time bersama anak saya gitu. Jadi harus tetap disediakan quality time kepada anak agar fenomena fatherless ini bisa dikurangi seperti itu. Mungkin sebagai penutup podcast siang hari ini mungkin bisa menyampaikan sedikit closing statement khususnya kepada para ayah ya. Setelah mengetahui bagaimana fenomena fatherless ini khususnya di negara Indonesia kepada para ayah di Purwakarta dari Kang Pipin. Baik, bagi para ayah, sesungguhnya setelah kita meninggal itu ada 3 yang akan menyelamatkan kita. Dan 3 hal inilah yang harus kita kejar di dunia ini. Kata Rasulullah, anak Adam meninggal maka 3 hal ini yang bisa pahalanya mengalir. Satu adalah shadaqatun zariyah, berarti sedekah jariah kita, wakaf yang berkepanjangan. Kita kumpulkan harta, nafkah kita, maka kita amalkan, kita sedekahkan, maka akan terus mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Saya punya ilmu, pengalaman, saya sampaikan, kemudian Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan, pahalanya mengalir sampai kapanpun. Nah, yang ketiga adalah anak yang soleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi investasi kita untuk memiliki anak yang soleh, soleha itu yang paling utama. Jadi suatu saat kita nanti akan merasakan kita butuh aliran pahala itu sampai kapanpun. Tapi kalau misalnya harta dan ilmu akan terhenti pada saat itu juga. Tapi yang bisa melanjutkan pahala kebaikan itu adalah anak-anak kita. Dan kita akan merasakan bahwa kalau kita menanamkan anak yang soleh dan soleha itu, maka insya Allah itu akan menjadi pintu ke surga. Jadikanlah keluarga itu punya cita-cita masuk ke surga Aden. Surga yang dimana para penghuninya adalah suami, istri, dan anak-anak. Itulah harus menjadi motivasi kita. Betul, berkumpul di dunia dan berkumpul juga di surga ya, Kang Pipin. Insya Allah fenomena fatherless itu tidak akan terjadi. Kalau kita sama-sama suami, istri, dan anak tahu bahwa kita ini di dunia ini sementara saja. Rumah kita sesungguhnya adalah rumah di akhirat dan di surga Aden. Masya Allah, sangat luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini.
dengan tema Fenomena Fatherless. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kang Pipin ini bisa menjadi acuan buat para ayah khususnya di Kabupaten Purwakarta. Sekali lagi Kang Pipin, terima kasih Terima kasih, kehadirannya. Ayah Arif. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita gali, tetapi berhubung waktu yang terbatas, mungkin lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dengan tema yang lain. Demikian podcast pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.